Pemuda berambut kuning yang kehilangan telinga kirinya ternyata adalah juara catur nasional. Hanya karena dalam permainan melawan Raja Semut dia tahu kekalahan sudah pasti namun tidak mengakui kekalahan. Hal ini membuatnya marah pada Pouf. Namun Raja Semut tidak langsung mengeksekusinya. Sebaliknya, dia memerintahkan untuk menyebutkan alasannya bertahan. Menghadapi penindasan Raja Semut. Menghadapi perasaan tertekan dari Raja Semut. Pemuda berambut kuning itu sudah sangat ketakutan. Dia berdiri dan mencoba melarikan diri. Namun, dia tidak bisa mengalahkan kecepatan Raja Semut. Dalam sekejap, dia dibunuh. Selanjutnya adalah giliran juara Go untuk tampil. Raja Semut mengambil buku peraturan dari tangan Pouf. Setelah sedikit mengenalinya, dia memerintahkan untuk membawa lawan. Ini adalah seorang pria kurus berkacamata. Pria berkacamata itu memasuki istana. Melihat mayat yang tergeletak di sampingnya. Seketika jiwanya terbang. Kemudian dia bertanding 10 babak Go melawan Raja Semut. Yang membuatnya sulit dipercaya adalah dia sama sekali belum menang satu permainan pun. Setelah mengalahkan ahli Go, Raja Semut mengalihkan fokusnya ke satu-satunya permainan catur profesional di negara itu. Ini adalah permainan yang berasal dari Dongguo. Meskipun kejuaraan dunia sudah diselenggarakan selama 15 tahun, tapi wakil negara itu belum pernah kalah. Juara dunia saat ini bahkan adalah juara bertahan 5 kali. Raja Semut memerintahkan untuk memanggil juara tersebut. Terlihat seorang gadis buta yang memegang tongkat jalan. Gadis buta itu perlahan mendekat dengan 2 aliran ingus. Namanya adalah Komugi. Dia adalah gadis yang dilahirkan untuk permainan ini. Tidak perlu berlebihan. Saya ingin bertanding denganmu dalam permainan ini. Sekarang saya sedang mengingat aturan, tunggu sebentar. Suara Panglima Besar sangat berbeda dari yang saya dengar sebelumnya. Orang itu sudah mati. Sekarang akulah rajanya. Rakyat kecil telah bersikap tidak sopan. Komugi secara tidak sengaja bersikap tidak sopan di depan Raja Semut. Dia buru-buru menjelaskan. Tapi Raja Semut sedang mempelajari aturan. Suara Komugi hanya membuatnya merasa terganggu. Diam, hati-hati, saya akan membunuhmu. Raja Semut sudah memahami aturan permainan dan bersiap untuk memulai. Namun, tiba-tiba Komugi jatuh ke tanah. Setelah dianalisis oleh Pouf, itu disebabkan oleh perintah Raja Semut untuk diam. Ditambah dengan hidung tersumbat parah. Menyebabkan kekurangan oksigen dan pingsan. Benar-benar orang bodoh yang jarang ditemui. Ketika Komugi bangkit kembali, ia segera meminta maaf atas perilakunya yang tidak sopan sebelumnya. Namun tiba-tiba, Raja Semut terkejut. Karena saat itu, Komugi sudah membuka matanya. Mata ini memang tidak bisa melihat apapun. Namun seolah memiliki cahaya di dalamnya. Raja Semut tidak bisa menahan untuk bertanya. Apakah kamu bisa melihat? Tidak sepenuhnya tidak bisa melihat. Jadi, tolong sebutkan jalannya permainan catur. Jika saya membuka mata dan Anda merasa tidak nyaman, aku akan menutupnya saja. Tidak masalah. Mendapat izin dari Raja Semut. Permainan resmi dimulai. Suara setiap langkah permainan terdengar jelas. Raja Semut segera menyadari bahwa Komugi menggunakan formasi dasar untuk merespons. Tanpa ada jurus tersembunyi. Ternyata dirinya masih belum cukup untuk membuatnya menunjukkan kemampuan sebenarnya. Jalannya permainan catur berlangsung dari siang hingga malam. Raja Semut yang tak pernah mengalami kekalahan ternyata kalah selama 1 hari. Namun, Komugi memuji kemajuan Raja Semut yang sangat pesat. Ini membuat rasa harga diri Raja Semut sangat terpukul. Lalu memerintahkan Komugi untuk mundur dan istirahat. Setelah Komugi pergi, Raja Semut bersiap untuk melampiaskan kemarahan kepada juara Go sebelumnya. Namun, dia hanya menerima selembar catatan yang dibawa oleh Yupi. Ternyata juara itu telah bunuh diri karena beban yang tak tertahankan. Dia sudah menggantung diri. Raja Semut yang sangat marah justru tersenyum sinis. Dia hanya bisa memerintahkan seseorang untuk memanggil kembali Komugi. Saat kedua orang itu melanjutkan pertarungan, gadis kucing yang kembali setelah keluar mendekati Pouf. Bagaimana? Sangat aneh. Apapun caranya, Raja tidak bisa menang. Ini menunjukkan bahwa lawan sangat kuat. Saat ini, Raja Semut menyadari bahwa dirinya terjebak dalam keadaan terdesak langkah demi langkah. Dia tidak dapat memahami. Jelas bisa dengan mudah melihat lawannya. Namun, serangkaian gerakan aneh Komugi langsung membalikkan keadaan. Memaksa Raja Semut untuk beralih dari menyerang menjadi bertahan. Terutama langkah selanjutnya. Bahkan membuatnya lebih terkejut. Awalnya terlihat seperti mencari jalan menuju kematian. Namun sebenarnya, dia memanfaatkan ini untuk menguasai seluruh situasi. Sepenuhnya menghancurkan sayap kanannya. Menghadapi gadis yang sangat kuat meskipun terlihat buruk rupa ini, Raja Semut yang biasanya tenang juga mulai gelisah. Namun, setelah beberapa hari kekalahan yang menyedihkan, Raja Semut mulai terbiasa dengan gaya bermain Komugi. Keduanya dengan cepat membentuk formasi dan bertarung sengit. Raja Semut percaya bahwa tata letaknya sempurna. Memastikan ini akan menjadi perang bertahan dan menyerang yang panjang. Cukup untuk mengganggu ritme pernapasan Komugi.
Namun, ketika Komugi menjatuhkan satu bidak, Raja Semut seolah-olah tenggelam dalam lautan catur yang luas. Komugi menjelaskan padanya. Teknik ini disebut sebagai Foxy Solid. Ini adalah teknik yang ia ciptakan 10 tahun yang lalu untuk melawan Trigans. Jenderal yang ditempatkan di tengah juga merupakan jenderal baru dalam taktik. Pernah menghebohkan. Dicatat dalam banyak catatan permainan. Dia pernah bangga akan hal ini. Merasa dirinya sangat canggung. Namun dapat menciptakan teknik permainan yang luar biasa ini. Namun yang membunuh teknik ini juga adalah dirinya sendiri. Di tahun itu, ada lawan yang menggunakan teknik ini dalam perang selebriti di dalam negeri. Meskipun Komugi akhirnya berhasil memecahkan dan menang. Namun setelah itu, Ruba sudah tidak terlihat lagi dalam pertandingan dan catatan catur. Kini menggunakan teknik ini lagi. Komugi merasa tidak tega. Jadi ia ragu sejenak. Meruem melihat belum bisa menyerang setelah lama. Maka ia mengajukan taruhan tambahan. Komugi menang. Dapat mewujudkan keinginan apapun. Jika ia kalah, Raja Semut akan mengambil lengan kirinya. Dia ingin memanfaatkan keserakahan dan ketakutan untuk mengganggu pikiran Komugi. Tetapi setelah merenung, Komugi malah mengubah taruhannya menjadi nyawanya sendiri. Dia menjelaskan bahwa ia berasal dari keluarga miskin. Sebuah keluarga beranggotakan 12 orang. Semua bergantung padanya untuk mendukung keluarga. Begitu dia kalah dalam permainan catur, dia akan kehilangan kualifikasi sebagai wakil negara, dan akan menjadi beban bagi keluarganya. Oleh karena itu, sejak hari pertama belajar catur, dia bersumpah, jika kalah, maka dia akan bertanggung jawab dengan kematian. Raja Semut mendengar dan tertawa sinis. Ternyata yang kurang sadar adalah dirinya sendiri. Ia segera mematahkan lengannya sendiri, memerintahkan Komugi untuk melanjutkan permainan. Pouf sangat terkejut, segera membalut lukanya, dan meminta untuk menghentikan permainan. Tetapi diperintahkan Raja Semut untuk pergi. Giliranmu, cepatlah bergerak. Saya tidak akan bergerak sampai Master Besar sembuh. Jangan biarkan saya mengulang, cepat lakukan. Tidak bisa. Jika ingin membunuh rakyat kecil, silakan gunakan formasi militer. Kau ini. Panggil Beat untuk datang. Akhirnya Raja Semut mengalah. Memanggil Beat untuk mengobati. Namun setelah pulih, Raja Semut tidak hanya gagal menang. Justru kalah lebih buruk. Dia menyadari bahwa Komugi sepertinya memancarkan cahaya berwarna-warni. Kebangkitan. Sekarang baru dia mulai menunjukkan kekuatannya yang sesungguhnya. Lanjut ke babak berikutnya. Bolehkah saya istirahat sejenak? Komugi untuk pertama kalinya secara aktif meminta untuk istirahat. Ternyata dia ingin mencatat, mengingat dengan mengatur ulang papan catur. Istirahatlah. Baiklah. Siapa namamu? Saya bernama Komugi. Komugi. Nama jenderal besar siapa? Ketika nama Raja Semut disebut, dia tersadar dengan terkejut bahwa dia tidak memiliki nama. Kemudian dia menanyakan kepada pengawalnya, namun tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Raja Semut memberitahu Komugi bahwa dia sudah terbangun. Kekuatan militer meningkat pesat. Dia bertanya bagaimana jika Komugi mengikuti seleksi. Jawaban Pitu adalah pasti mati, karena mereka hanya memilih tubuh yang dapat menjadi tentara. Kalimat ini menyadarkan Raja Semut. Di dunia ini ada lebih dari satu jenis kekuatan dan kelemahan. Kemampuan bisa memiliki berbagai bentuk. Anak yang mereka bunuh dengan sembarangan saat datang, mungkin memiliki potensi yang melampaui dirinya. Namun ia tanpa alasan membunuh benih tersebut. Meskipun hatinya tersentuh, tetapi keinginan membunuh yang berurat akar tetap mendorong Raja Semut menuju jurang kejahatan. Ia yakin bahwa kekuatan adalah jalan yang paling kuat. Komugi hanyalah mainan sebelum dia memilih. Dengan menggerakkan jari, dia bisa menghancurkannya. Namun pada saat ia membuka pintu, pemandangan di depannya mengejutkannya. Seekor burung pemangsa sedang menyerang Komugi. Dan dia tidak berteriak sedikit pun. Raja Semut segera mengambil tindakan untuk mengatasi binatang buas itu. Ia bertanya dengan suara berat. Kenapa kamu tidak minta tolong? Karena ini pagi hari. Saya tidak ingin merepotkan Anda. Tidak ada masalah. Kamu adalah tamu penting bagi raja ini. Apa sebenarnya yang terjadi dengan makhluk ini? Bagaimana seharusnya aku memperlakukannya?